Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori dari The Triarchic Theory of Successful Intelligence. Inteligensi merupakan kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses suatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu teori yang cukup populer mengenai kecerdasan adalah The Triarchic Theory of Successful Intelligence yang dicetuskan oleh Robert Jeffrey Sternberg pada tahun 1985. Teori ini muncul sebagai alternatif dari pendapat mengenai faktor kecerdasan umum, yaitu kecerdasan yang pada umumnya diukur dengan tes kecerdasan yang hanya mengacu pada kecerdasan akademis. Teori ini dibagi menjadi 3 subteori. Subteori yang pertama yaitu kontekstual, yang mengatakan bahwa kecerdasan terkait dengan lingkungan individu. Dalam hal ini, kecerdasan didasarkan pada kemampuan individu dalam menjalankan kesehariannya, termasuk kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih, dan membentuk lingkungannya sendiri. Lalu subteori yang berikutnya adalah subteori eksperiensial, yang mengatakan bahwa ada kaitan antara pengalaman belajar dengan kecerdasan dapat diterapkan. Saat individu dihadapkan dengan tugas atau situasi yang asing dan baru, maka ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Disinilah akan terjadi proses otomatis antara kecerdasan dan pengalaman. Maka tidak heran jika seseorang telah terbiasa dengan tugas atau situasi tertentu akan lebih mudah menangani permasalahan. Lalu yang terakhir, subteori komponen. Teori komponen menguraikan berbagai mekanisme yang menghasilkan kecerdasan. Menurut Sternberg, subteori ini terdiri dari 3 macam proses atau komponen mental. Yang pertama, metakomponen, yang memungkinkan kita untuk memantau, mengontrol, dan mengevaluasi proses mental kita, sehingga kita dapat membuat keputusan, memecahkan masalah, dan membuat rencana. Yang kedua, komponen kinerja adalah apa yang memungkinkan kita untuk mengambil tindakan atas rencana dan keputusan yang telah dipilih. Dan yang ketiga, komponen akuisisi pengetahuan memungkinkan kita mempelajari informasi baru yang membantu kita melaksanakan rencana. Dari subteori tersebut, Robert Sternberg membagi intelijensi menjadi 3, yaitu kemampuan analitis, kreatif, dan praktis. Keterampilan berpikir analitis merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengenali adanya ide baru yang berkualitas. Contohnya, kemampuan individu dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi ketika terjadi pertengkaran di sebuah tim. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir analitik yang baik akan dapat menemukan akar permasalahan dan solusinya. Lalu selanjutnya ada keterampilan berpikir praktikal. Keterampilan ini merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide berpikir secara efektif dan dapat menerjemahkan teori serta ide-ide abstrak ke penyelesaian praktis. Contohnya adalah ketika individu mencoba menerapkan konsep pesawat sederhana yang didapatkan dari pelajaran fisika, kemudian diterapkan ke kehidupan sehari-hari untuk memudahkan aktivitasnya. Dan yang terakhir, ada kemampuan berpikir kreatif yang merupakan keterampilan individu dalam memunculkan ide-ide baru dan gagasan dalam upaya penyelesaian masalah. Kreatif intelijensi juga berusaha melihat problem dalam cara yang baru dan melahirkan ide baru yang diekspresikan dengan cara yang berbeda dari cara yang sebelumnya telah digunakan. Contohnya, individu yang telah berhasil menciptakan alat penyiram tanaman otomatis untuk memudahkan kegiatan perkebunan. Namun, terdapat sejumlah kritik dan tantangan terhadap teori triarki intelligence Sternberg selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, psikolog pendidikan Linda Gottfredson mengatakan teori ini tidak memiliki dasar empiris yang kuat dan mengamati bahwa data yang digunakan untuk mendukung teori ini sangatlah sedikit. Selain itu, beberapa ahli juga berpendapat bahwa kecerdasan praktis telah dijelaskan lebih pada konsep pengetahuan pekerjaan, sebuah konsep yang lebih kuat dan telah diteliti dengan lebih baik.
akhirnya, definisi dan penjelasan Sternberg tentang istilah dan konsepnya kadang tidak tepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.